Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Limatus Hadiah. Saya guru motivator magang di Bimba Kumuda Semoro. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas ke-22 yang bertema kurikulum matematika kedua. Yang pertama mengenai modul M2A. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M2A? Syaratnya yaitu anak terampil matematika 1B. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A? Tujuan utamanya yaitu anak menyukai kegiatan bermain sambil belajar menggunakan modul MTK 2A. Tujuan khususnya yaitu agar anak mampu menulis simbol angka 1-5. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M2A? Yaitu dengan cara berdialog, membimbing dengan mencontohkan cara menulis simbol angka 1-5 baik dengan bantuan titik-titik maupun tanpa titik-titik, memberikan reward dan apresiasi kepada anak. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A? Yaitu dengan cara mengetahui anak sudah mampu menulis simbol angka 1-5, motivator memastikan anak dapat menulis simbol angka dengan baik dan mandiri. Pertanyaan yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M2A? Tahap selanjutnya yaitu MTK 2B. Selanjutnya yang B, pertanyaan mengenai modul M2B. Yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M2B? Yaitu syaratnya anak terampil modul MTK 2A. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama modul dan tujuan khusus M2B? Tujuan utamanya yaitu anak menyukai kegiatan bermain sambil belajar menggunakan modul MTK 2B. Tujuan khususnya anak mampu dan terampil menulis simbol angka 6-10. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M2B? Yaitu dengan cara berdiagram, membimbing dan mencontohkan cara menulis simbol angka 6-10 baik dengan bantuan titik-titik maupun tanpa titik-titik, dan memberikan reward dan apresiasi kepada anak. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M2B? Yaitu dengan cara anak sudah mampu menulis simbol angka 6-10, motivator memastikan anak dapat menulis simbol angka dengan baik dan mandiri. Selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah modul M2B? Yaitu modul MTK 3A. Pertanyaan C mengenai modul M3A. Apa syarat sebelum memberikan modul M3A? Yaitu syaratnya anak terampil modul MTK 2B. Apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M3A? Tujuan utama yaitu anak menyukai kegiatan bermain sambil belajar menggunakan modul MTK 3A. Tujuan khususnya agar anak mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M3A? Yaitu dengan cara melipat kertas, berhitung menggunakan jari tangan, menarik garis, dan memberikan apresiasi dan reward kepada anak. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M3A? Yaitu dengan cara mengetahui anak sudah terampil penjumlahan tanpa menyimpan. Motivator dapat memastikan anak terampil menggunakan jari tangan dan mandiri dalam mengerjakannya. Pertanyaan yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M3A? Tahap selanjutnya yaitu MTK 3B. Selanjutnya pertanyaan mengenai modul M3B. Yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M3B? Yaitu anak terampil modul MTK 3A. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M3B? Tujuan utama yaitu anak menyukai kegiatan bermain sambil belajar menggunakan modul M3B. Tujuan khususnya yaitu agar anak mengerti konsep penjumlahan dan menyimpan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M3B? Yaitu dengan cara berhitung dengan cara menyimpan angka yang paling besar, menarik garis, memberikan reward dan apresiasi kepada anak. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M3B? Yaitu dengan cara melihat afeksi anak, apakah anak senang dan tertarik dengan modul M3B dan anak mampu penjumlahan dengan menyimpan. Pertanyaan yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M3B? Yaitu tahap selanjutnya modul MTK 4